Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting, karena firman itu penting untuk pertumbuhan kerohanian kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang kelima. Firman-Nya berkata demikian. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Sebagai umat, sebagai orang percaya, menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita untuk kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, untuk kita berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan, berjalan sesuai dengan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini sangat jelas sekali dalam ayat 5, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Ini menjadi doa dari sang pemazmur, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Ini juga harusnya menjadi doa kita sebagai umat, sebagai orang beriman, untuk kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, bimbinglah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, tuntunlah aku untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Berjalan dalam kebenaran Tuhan sesungguhnya sama dengan artinya berjalan sesuai dengan firman, karena firman adalah kebenaran Tuhan. Jadi berjalan dalam kebenaran Tuhan sama juga dengan kita hidup sesuai dengan firman. Nah, kalau kita mau berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka ada 3 hal yang dituntut dari saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang pertama dalam ayat 2, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Allahku, kepadamu aku percaya. Pemazmur berkata, Allahku, kepadamu aku percaya. Dengan kata lain bahwa sang pemazmur percaya kepada Tuhan. Hal yang pertama yang dituntut dari kita dalam berjalan dalam kebenaran Tuhan adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Tidak mungkin kita mau mengikuti kebenaran Tuhan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita percaya Dia Tuhan, Dia Allah yang akan menolong kita, memampukan kita, menyanggupkan kita. Termasuk dalam berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, karena itu seperti pemazmur, Allahku, kepadamu aku percaya. Kepada Tuhan aku percaya. Ini harus juga menjadi kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jadi mau berjalan dalam kebenaran Tuhan, yang pertama kita dituntut percaya kepada Tuhan. Kita percaya pertolongan Tuhan, kita percaya perlindungan Tuhan, kita percaya mujizat Tuhan, kita percaya campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Itu dibutuhkan dalam berjalan dalam kebenaran Tuhan. Jadi hal yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-7, yang kedua, ayat 7 firman-Nya berkata demikian, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan.
dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku. Ini juga adalah bagian dari Mazmur Daud yang menunjuk kepada penyesalan dosa dari Raja Daud. Dia meminta ampun kepada Tuhan karena dia mau bertobat dari dosa-dosanya, bahkan dosa-dosanya waktu muda. Di sini kita melihat bahwa dalam berjalan dalam kebenaran Tuhan, yang kedua, kita dituntut untuk selalu bertobat dari dosa kita. Seperti sang pemazmur, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaranku janganlah kau ingat. Dengan kata lain bahwa dalam berjalan dalam kebenaran Tuhan, kita belajar yang kedua ini selalu bertobat dari dosa. Kita harus selalu menyadari ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan mengaku dosa kita dan kita minta ampun atas segala dosa kita. Kita belajar bertobat dari dosa-dosa kita. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita mau berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka kita harus selalu bertobat dari dosa kita, dari cara hidup kita yang tidak benar dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk terus memperbaikinya kalau kita mau berjalan dalam kebenaran Tuhan. Yang ketiga yang dituntut dari kita adalah kalau kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, dalam ayat 9, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. 2 kali disebut rendah hati. Kalau dia rendah hati, Ia membimbing orang yang rendah hati. Ia mengajarkan jalan kepada orang-orang yang rendah hati. Itu artinya bahwa hal yang ketiga yang dituntut dari kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, kita harus bersikap rendah hati. Kenapa kita harus bersikap rendah hati? Karena Tuhan tidak senang orang sombong. Orang sombong itu musuh Tuhan. Nah, karena itu kita harus belajar menjadi orang yang rendah hati. Kalau kita rendah hati, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Tapi juga Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita jalan-jalannya yang sesuai dengan kebenaran, membimbing kita menurut hukum, kalau kita tidak rendah hati. Tapi ketika saudara dan saya bersikap menjadi rendah hati, itu menolong saudara dan saya berjalan dalam kebenaran Tuhan. Jadi sikap rendah hati itu harus terus kita jaga, harus kita terus pupuk, harus kita terus pelihara. Rendah hati itu selalu menganggap orang lain lebih penting, lebih utama daripada dirinya. Tapi kalau kita menganggap diri kita lebih utama, maka itu kita sudah sombong. Kita belajar sikap berjalan dalam kebenaran Tuhan, kita harus bersikap menjadi orang yang rendah hati karena Tuhan senang, Tuhan sayang orang-orang yang bersikap rendah hati. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, tolong supaya kami punya kerinduan untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kalau kami mau berjalan dalam kebenaran Tuhan, 3 hal yang Tuhan tuntut bagi kami. Kami harus percaya kepada Tuhan. Kami harus selalu bertobat dari dosa kami. Dan kami selalu bersikap rendah hati. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami, supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.